Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nathanatala Pratama, NPM 22120111116 dari kelas Etika Profesi Hukum dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rilda Murniati, SHM Hum SIMEP. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah saya yang berjudul Etika Seorang Advokat dalam Memberikan Konsultasi Hukum Melalui Media Online di Era Digital. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan secara singkat. Seperti yang kita ketahui, di era perkembangan teknologi sekarang ini sangat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan manusia, salah satunya di bidang teknologi informasi. Dengan hadirnya teknologi yang berbasis digital ini sangat memberikan dampak yang besar bagi masyarakat, salah satunya yaitu terkait di bidang informasi hukum. Seperti yang kita ketahui, sekarang ini ada tren di mana seorang advokat itu dapat melakukan konsultasi hukum melalui media online seperti WhatsApp, IG, TikTok, Instagram, dan lain-lainnya. Nah, hal-hal semacam ini tentunya memberikan dampak yang positif karena teknologi ini dapat memberikan kemudahan di bidang hukum ini, seperti memberikan kemudahan untuk seorang advokat dalam mencari kliennya, dan juga seorang klien itu dapat dengan mudah untuk menghubungi advokatnya dimanapun dan kapanpun. Nah, di samping dampak positif ini, tentunya juga ada dampak negatif yang bisa saja timbul, yaitu seperti pencurian data pribadi, penipuan, dan lain sebagainya oleh oknum-oknum tertentu. Oleh karena itu, pada bidang informasi seperti hukum ini, seorang advokat itu harus menjunjung tinggi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan juga Kode Etik Advokat Indonesia untuk menghindari hal-hal tersebut, dan seseorang klien itu harus dengan teliti dalam memilih advokat dan juga platform yang dia percayai untuk melakukan konsultasi hukum. Nah, dari fenomena di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penting sekali untuk mengkaji lebih dalam terkait fenomena ini, terkait hukum di media, terkait konsultasi hukum oleh advokat itu di media digital seperti sekarang ini. Baik, masuk ke poin rumusan masalah yang pertama, yaitu yang pertama itu apa saja prinsip etika dan kewajiban seorang advokat yang seharusnya diperhatikan saat konsultasi hukum di media online, sebagaimana yang diatur pada Kode Etik Advokat Indonesia dan juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Pertama-tama kita telah terlebih dahulu pengertian dari advokat itu. Secara etimologisnya, istilah dari kata advokat itu berasal dari bahasa Latin yang artinya advocare, yang artinya membela, memanggil untuk membantu ataupun menjamin atau mewakili. Kemudian dalam pengertian secara terminologisnya, advokat ini berarti seseorang yang bekerja di bidang terkait hukum, yang dia itu berperan dengan membantu memberikan layanan hukum pada pihak-pihak yang membutuhkan bantuan di bidang hukum. Macam-macam jenis bantuannya ini seperti antara lain konsultasi hukum, pelaksanaan kuasa, nasihat hukum, dan lain sebagainya terkait hukum. Seperti yang kita tahu di fenomena sekarang ini, ada fenomena yaitu konsultasi hukum melalui media online. Oleh karena itu, di sini kita akan mencari apa yang seharusnya advokat itu junjung tinggi, wajib jaga. Apa saja prinsip yang advokat itu wajib jaga dalam menjaga kode etiknya sebagai seorang advokat di media online, media sosial, terlebih lagi pada saat melakukan konsultasi hukum ataupun melakukan jasanya di media online. Baik, secara garis besarnya, seorang advokat itu dalam menjaga kehormatan pekerjaannya, dalam menjadi seorang advokat itu harus memegang teguh prinsip etika seorang advokat, antara lain seperti bertanggung jawab, kemudian dapat dipercaya, menjunjung tinggi prinsip seperti memiliki integritas yang tinggi, berperilaku yang jujur, berperilaku baik, bertanggung jawab, dan juga adil sesuai dengan ketentuan pada pasal 3 Undang-Undang Advokat. Kemudian sesuai dengan ketentuan pada bab 4 pasal 19
Undang-undang advokat juga dijelaskan bahwa seorang advokat itu wajib memegang teguh segala rahasia. Salah satu contohnya di konsultasi hukum. Di media online ini seseorang advokat itu wajib merahasiakan segala bentuk konsultasi hukumnya yang dilakukan oleh dia dan juga kliennya, dan juga hasil dari konsultasi hukum itu tidak dia sebarluaskan. Kemudian pada kode etik advokat Indonesia juga dijelaskan bahwa menjadi seorang advokat itu wajib didasarkan pada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan juga keterbukaan untuk menjaga citra, martabat, kehormatan profesi ini. Baik itu adalah beberapa prinsip dan juga kewajiban, prinsip etika dan juga kewajiban yang harus dijaga advokat sesuai dengan Undang-Undang Advokat dan juga Kode Etik Advokat Indonesia. Kemudian ke poin yang kedua, yaitu bagaimana bentuk pelaksanaan konsultasi hukum seorang advokat yang baik di media online yang sesuai dengan Kode Etik Advokat Indonesia dan juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Baik, seperti yang kita ketahui, di era digital seperti sekarang ini, seorang advokat dan juga klien itu mendapatkan dampak positif karena dimudahkan dalam melakukan komunikasi. Salah satu contohnya yaitu konsultasi hukum melalui media online. Dengan komunikasi semacam ini memungkinkan klien dan juga advokat itu dapat berkomunikasi dimanapun dan kapanpun tanpa harus bertemu secara langsung melalui berbagai aplikasi yang biasanya kita gunakan seperti email, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Jika dilihat dari kacamata hukum, hal-hal tersebut seperti konsultasi hukum dan juga penyediaan jasa hukum di media online ini tidaklah menyalahi aturan hukum yang berlaku sepanjang ia tidak menyalahi undang-undang yang telah berlaku di Indonesia dan juga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain. Di samping dari dampak positif ini, tentunya juga dapat memungkinkan sekali untuk berdampak negatif juga apabila disalahgunakan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab atau oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Salah satu contohnya yaitu seperti penipuan, pencurian data pribadi, dan juga banyak lagi. Sehingga di sini seseorang advokat itu wajib menjunjung tinggi etika seorang advokat dan juga kewajiban profesinya sesuai dengan ketentuan hukum yang ada pada Kode Etik Advokat Indonesia dan juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Dengan dia menjunjung tinggi Kode Etik Advokat Indonesia dan juga Undang-Undang Advokat ini, seorang advokat apabila melakukan praktik konsultasi hukum secara online semacam ini harus memperhatikan hal-hal seperti yang pertama, media online yang dia gunakan itu haruslah legal dan juga terpercaya dan memberikan keamanan kepada kedua belah pihak. Kemudian seorang advokat dilarang beriklan dengan janji-janji keberhasilan perkara yang itu tidak wajar. Kemudian menjamin kerahasiaan dan juga bertanggung jawab kepada kliennya. Sehingga diharapkan dengan memperhatikan hal-hal tersebut dapat memberikan rasa aman kepada kliennya karena dapat menjamin kerahasiaan, profesionalisme, dan juga tanggung jawabnya sebagai advokat dan juga sebagai penegak hukum, serta dapat menjaga kehormatannya dan juga kehormatan pekerjaannya itu sendiri. Sehingga hal-hal seperti konsultasi hukum dan juga penyediaan jasa hukum itu dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Kode Etik Advokat Indonesia dan juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di era digital seperti sekarang ini, teknologi informasi itu sangat berdampak besar bagi kehidupan manusia. Salah satu contohnya di bidang terkait informasi terkait hukum, seperti seorang advokat yang memberikan jasa hukum ataupun memberikan edukasi hukum seperti konsultasi hukum melalui media online kepada kliennya kapanpun dan dimanapun. Namun dari dampak besar tersebut tetap juga harus berhati-hati oleh dampak-dampak negatif yang bisa saja timbul seperti kebocoran data pribadi, penipuan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, seseorang advokat di era digitalisasi seperti sekarang ini dalam melakukan pekerjaannya, baik itu secara langsung ataupun secara online, tetap harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika profesi seorang advokat sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Kode Etik Advokat Indonesia dan juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Sehingga dengan seperti itu dapat menjaga
sikap profesionalismenya, dan juga bertanggung jawab penuh pada kliennya